Selamat pagi anak-anak di mana saja berada. Jumpa lagi bersama Ibu Maria pada mata pelajaran Seni Budaya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon berkat dari Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa, mulai. Selesai. Materi kita hari ini yaitu bernyanyi dengan satu suara atau sering disebut unisono. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita dapat memahami teknik vokal bernyanyi dan akhirnya kita dapat bernyanyi secara unisono maupun secara vokal grup. Nah, sekarang terlebih dahulu kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar dengan jelas dan merdu, ya, nyaring, indah. Ya. Jadi teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar. Ya, itu teknik. Kemudian ada beberapa teknik vokal yang harus kita latih dalam bernyanyi. Yang pertama yaitu artikulasi, kemudian frasering, intonasi, pernapasan, resonansi, vibrato, improvisasi, dan sikap badan. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan artikulasi dan sebagainya. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, sebagai latihan, kita bisa mengucapkan vokal dalam alfabet yaitu A, I, U, E, O. Nah, dalam pengucapan huruf tersebut, otot mulut hendaknya disesuaikan. Ya, lihat pada gambar. Pada pengucapan vokal A, mulutnya lebar, A. 4 jari masuk A sehingga membuat mulut dan kerongkongan ini terbuka. Kemudian I, giginya terlihat ya, bibirnya pipih. Nih, kerongkongannya juga sempit, pipi. E, sedikit lebih lebar dari I. Kemudian U. Ya, ini U. Dan O. U itu lebih sempit, O lebih lebar. Sekarang kita akan melihat apa itu frasering atau pemenggalan kata. Ya, teknik ini penting karena terkait dengan pernapasan dan interpretasi, sehingga jika salah akan mengurangi keindahan dan makna lagu. Sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi ini terbentuk jika seorang penyanyi memiliki rasa musikalisasi yang tinggi, ya, mana yang harus mendapat tekanan, mana yang tidak. Sedangkan resonansi adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memfungsikan rongga udara yang turut bervibrasi dan bergetar. Nah, biasanya itu bibir. Dan vibrasi adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberikan gelombang suara yang bergetar secara teratur. Vibrasi atau vibrato biasanya diterapkan pada akhir sebuah lagu. Ini akan keluar dengan sendirinya ketika kita sudah memiliki rasa musikalisasi yang tinggi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan improvisasi? Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan mengubah atau menambah sebagian melodi lagu tanpa mengubah melodi pokoknya. Ya, kamu sering mendengar di sela-sela lagu, di sela-sela kalimat pada lagu, ada sering penyanyi yang menambahkan kata-kata tertentu atau menaikkan nadanya, ya. Tetapi itu tidak
tidak mengubah nada pokoknya. Pasti musiknya tetap bermain pada nada pokoknya. Improvisasi. Jika penyanyi merasa monoton memainkan nada-nada, maka ia dapat berimprovisasi atau memberi warna baru pada sebuah lagu. Nah ya, ini improvisasi ini tujuannya agar lagu itu tidak datar saja ya. Kemudian yang terakhir yaitu sikap badan dan posisi badan ketika kita sedang bernyanyi. Ya, kita tentu tahu bagaimana kenyamanan kita pada saat bernyanyi, apakah sambil duduk atau sambil berdiri. Silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, yang lebih penting dalam teknik bernyanyi yaitu pernapasan. Pernapasan terdiri dari 3 jenis, yaitu pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Ya, ini pernapasan perut. Jadi, kita menghirup udara ya, masuk ke dalam rongga dada dan udara tersebut kita simpan dalam perut. Ini masuk nih. Nah, ketika kita hendak mengeluarkan, keluarkan, dorong dari dalam perut, dari rongga perut, masuk ke dada dan keluar. Nah, suara yang dihasilkan dari pernapasan perut ini sangat besar, tetapi pernapasan perut ini tidak baik untuk bernyanyi, ya, karena nafas kita cepat habis dan kalimat akan menjadi terputus-putus. Kita menyanyinya terengah-engah, cepat lelah. Kemudian yang kedua yaitu pernapasan dada. Lihat pada gambar, ya, udara masuk dan disimpan pada rongga dada sehingga rongga dada ini terlihat membesar. Ini proses inspirasinya, ya, masuk dalam rongga dada. Dan ketika mau dikeluarkan, rongga dada ini tulang rusuknya turun karena ini ya, relaksasi, kemudian udara keluar. Nah, pendek ya, nafas yang dihasilkan pada pernapasan dada ini pendek. Dan ini juga kurang baik jika diterapkan dalam bernyanyi karena membuat kita cepat lelah sehingga suara menjadi tidak stabil dan terputus-putus. Dan yang terakhir yaitu pernapasan diafragma. Pada pernapasan diafragma, udara masuk, ya, kita hirup melalui hidung, kemudian kita simpan pada diafragma. Ini diafragma, ini antara rongga perut dan rongga dada, ini namanya diafragma. Nah, pada saat kita hendak bernyanyi, kita menyimpan udara yang mengeluarkan udara yang di antara rongga perut dan rongga dada ini dalam diafragma ini, menekan pada paru-paru dan udara keluar. Pernapasan diafragma ini cara melakukannya dengan melonggarkan rongga perut. Nah, pernapasan ini sangat cocok untuk bernyanyi karena menghasilkan nafas yang panjang, ringan dan santai sehingga produksi suara akan menjadi lebih bermutu. Ya, ini pernapasan yang paling baik digunakan untuk bernyanyi. Nah, setelah kita mengetahui pernapasan yang baik dalam bernyanyi, yaitu pernapasan diafragma, kita bisa melatihnya. Yang namanya proses latihan itu tentu tidak hanya dilakukan hanya 1 kali, tetapi bisa kita lakukan berulang kali. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, tidur dengan posisi terlentang dan kedua tangan diletakkan sejajar dengan tubuh. Pastikan tubuh benar-benar lurus, lalu letakkan beberapa buku di atas rongga perut. Ya, jadi ada beban dalam perut. Kemudian tariklah nafas melalui hidung dengan cara perlahan atau dengan cepat. Boleh dengan perlahan-lahan atau dengan cepat-cepat. Rasakan bahwa beban di atas perut terangkat ke atas. Ya, kalau beban itu sudah terangkat ke atas, berarti diafragma kita sudah berisi udara. Juga rasakan tulang rusuk yang ikut mendorongnya. Jadi nanti dada kita juga membesar karena udara.
Jika terasa sudah penuh, keluarkan nafas tadi dalam bentuk senandung vokal. Ya, bisa A, bisa I, bisa E, dan bisa O. Atau konsonan mendesis. Ya, jadi tentu semakin lama semakin menghilang. Ya, karena udaranya sudah habis. Dan kamu bisa melakukan minimal 20 kali sehari. Ya, maka otot diafragmamu akan terlatih dan kamu bisa bernyanyi dengan baik. Nah, setelah mengetahui teknik pernapasan, teknik bernyanyi dengan baik, maka kita akan mengetahui apa itu bernyanyi secara unisono dan vokal group. Ya. Apabila dalam suatu paduan suara bernyanyi dengan satu suara, ya, maka cara bernyanyi ini dinamakan unisono. Jadi menyanyi bersama dengan satu suara itu unisono. Sedangkan paduan suara itu memadukan berbagai warna suara. Ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass. Ya. Nah, perbedaan paduan suara dengan vokal group yaitu pada jumlah anggota kelompok. Pada vokal group beranggotakan kurang lebih dari 3-10 orang, sedangkan pada paduan suara lebih dari 10 orang. Nah, ya. Cara bernyanyi dengan komposisi musik dalam vokal group dan paduan suara terdengar runut dan rapi. Sementara itu, komposisi musik yang dimainkan secara bersaut-sautan dengan jaringan disebut dengan lagu kanon, ya. Jadi kalau kita bernyanyi bersaut-sautan itu namanya kanon. Sekarang tibalah saatnya kalian untuk lebih memahami teknik pernapasan dan apa itu teknik vokal, ya. Ibu sudah pilihkan, ya, kirimkan satu video yang berisi tentang solmisasi, di mana kita akan berlatih bernyanyi dengan terlebih dahulu mengucapkan atau menirukan solmisasi yang ada pada video ini. Nah, ikutilah solmisasi tersebut dan lakukan secara rutin. Nanti kamu akan terbiasa olah vokal, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu namanya solmisasi, ya, dengan berbagai teknik. Nanti silahkan disimak dengan baik. Kemudian, mintalah kerabatmu untuk memvideokan dan kirimkan video tersebut pada gurumu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua dan channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik berikutnya.